Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita pada hari ini. Kita langsung ke Pak Cepi. Pak Cepi, apa alasan Israel tidak langsung menyerang Iran secara langsung, sedangkan Benyamin Netanyahu sudah berulang kali menegaskan akan menyerang fasilitas nuklir Iran misalnya. Terus akan menyerang ladang minyak Iran. Ini kan sudah berkali-kali digaungkan. Tapi sampai sekarang justru malah Lebanon, Beirut terakhir yang diserang dengan kekuatan serangan udara yang besar. Ini apa alasannya Israel tidak menyerang Iran? Ya. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, ya berakhirnya itu dengan menggunakan bom atom, dengan nuklir. Maka nuklir itu menjadi trump card. Negara-negara yang sudah terlanjur punya, itu biasanya dalam tanda petik aman. Ya, dia tidak akan diserang hancur-hancuran. Dia diserang senggol-senggol dikit mungkin ya. Nah kalau Israel sudah mengancam itu, dia sebetulnya udah kepepet. Sekarang pun dia sudah kepepet ya, udah terpojok. Dunia udah melihat dia genosida lah, apa segala macam. Dan banyak hal yang membuat dia kepepet. Makanya dia langsung nyerang Lebanon dan dia tetap mengancam ya. Tapi dia tidak akan menyerang habis-habisan ke Iran. Kenapa? Karena kalau dia menyerang habis-habisan Iran juga membalas habis-habisan, kiamat dunia. Karena nuklir tadi itu? Iya, karena teknologi nuklir udah berapa puluh kali lipat dari yang Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 45. Sekarang udah begitu banyak. Dengan demikian maka yang terjadi memang sekarang bargaining position, ya begini. Dan harus diingat bahwa dengan kemajuan teknologi, perang itu sekarang bukan antara angkatan perang. Sekarang perang itu udah among the nation, jadi bangsa dengan bangsa, jadi semua total. Jadi kalau riwayat perang itu dari perang tradisional, perang berlapis, setelah laut bisa dipakai, setelah udara dipakai itu jadi perang total namanya, karena orang nggak bisa lagi ngumpet dari udara. Setelah perang total ada namanya cyber world, ya, cyberspace. Itu membuat perang itu menjadi total dan smart. Jadi smart, ya. Smart ini contohnya sederhana. Waktu Iran, kepala negara Iran meninggal kecelakaan pesawat, itu terjadi setelah Iran menyerang Israel. Jadi sebetulnya nggak usah ditanya kenapa dia meninggal. Kalau main catur kan kita membat nih rajanya kan. Itu terjadi. Itu smart. Itu a part of smart war yang nggak bisa didiskusikan lagi. Itu seperti itu. Dan kalau kita pelajari serangan-serangan seperti ini, itu memang yang perang adalah perang kecerdasan. Bukan lagi bukan hanya lagi perang total, tapi total plus smart. Nah, itu yang sekarang kita saksikan. Itu yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sekarang. Akan disikat lagi nggak ya? Kita nggak akan sulit mengetahuinya karena itu dalam proses pengaturan strategi masing-masing negara yang terlibat dalam konflik itu. Karena mereka mempertaruhkan, sekali lagi bukan angkatan perang yang terang, war among the nation. Jadi taruhannya adalah memang bangsa melawan bangsa. Nah kalau tadi bicara soal kenapa tidak menyerang Iran karena nuklirnya tadi, Pak Cepi, tapi bagaimana kekuatan militer dari masing-masing negara? Kalau kita melihat kekuatan ya dari Iran dan juga dari Israel dan juga Lebanon, kekuatan militer masing-masing negara. Ya, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, orang sulit juga mengukur. Dulu kan gampang ya, mengukur itu gampang ya. Kita bisa foto udara, bisa dia punya sekian. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang kita udah masuk di eranya cyber. Cyber itu ciri khasnya adalah artificial intelligence, autonomous system, dan penggunaan drone. Dan penggunaan drone, siapa yang kira sekarang seperti itu? Orang sekarang udah nggak bikin lagi pesawat fighter yang baru-baru, nggak ada lagi. Nggak pernah kita dengar ada desain baru nih besok nih akan nggak ada lagi. Karena orang udah konsentrasi di cyber. Cyber itu yang menggunakan drone. Drone itu menggunakan artificial intelligence, menggunakan autonomous system. Dan itu pada akhirnya ya, walaupun penggunaan software, komputer yang segala canggih segala macam, itu berpulang kepada man behind the gun, pada SDM-nya juga. Balik lagi, itu kan adu strategi, adu kecerdasan. Baik, lalu kita ke Pak Nasir. Jadi Anda melihat perang ini seperti apa? Ketika misalnya kita lihat bahwa Israel hari ini kan selalu mengincarnya, misalnya kita lihat di Palestina ada Hamas di situ, kemudian di Lebanon ada Hizbullah di situ, terus Yaman ada Houthi di situ, dan serangannya ya selalu mengatasnamakan mengincar kelompok-kelompok yang kita anggap pejuang nih. Tapi itu yang selalu jadi sasaran, terus warga sipil yang menjadi korban. Anda melihat seperti apa? Pertama, Lebanon itu berbatasan dengan Israel. Kemudian Gaza, Palestina itu berbatasan dengan Israel. Kemudian Israel sudah berpengalaman 20 tahun yang lalu Lebanon Selatan itu dikuasai oleh Israel. Kemudian UN, United Nations itu melakukan banyak diplomasi, akhirnya Israel keluar, tentara Israel. Lalu setahun yang lalu tiba-tiba dari Gaza
ya kan, Hamas melakukan serangan ke Israel kan, dan serangan itu ternyata tidak diduga, padahal intelijen Israel itu dianggap Mossad dan lain-lain itu dianggap terbaik di dunia. Betul. Kenapa mereka tiba-tiba seperti kecolongan, nggak berdaya? Ratusan, hampir 1000-an orang yang diculikkan dan belum kembali. Dan ternyata perang itu, kata tentara Israel, akan cepat dan korbannya sedikit. Sekarang sudah lebih dari 42.000 orang yang meninggal. Dan belum ada tanda-tanda bahwa seluruh Gaza itu bisa dikuasai. Dan tiba-tiba Israel membuka front baru ke Lebanon Selatan kan, kayak gitu kan? Ya. Kenapa? Karena Hezbollah itu adalah kekuatan militer, seperti negara dalam negara di Lebanon. Dan karena berbatasan, setiap saat mereka akan bisa sangat merusak Israel. Iran ada jarak yang jauh kayak gitu. Tapi Israel di sini kedodoran. Kenapa? Pertama, superioritas Israel adalah di angkatan udaranya. Dia ada yang punya F-35 segala macam. Iran nggak punya angkatan udara, nggak punya pesawat karena nggak bisa beli, diboikot di mana-mana. Tapi Iran jagonya dia mengembangkan misal peluru kendali yang memakai artificial intelligence, yang jaraknya bisa ribuan kilometer, dan juga drone, gitu kan. Jadi ada jalan melawan. Nah, ini tadi menarik, yang belum didalami lagi adalah soal pernyataan Pak Natsir yang menyampaikan tadi juga kalau kita bicara konflik kedua negara ini yang bisa berpotensi turut terlibat negara lain adalah soal China atau Tiongkok, Pak Cepi. Nah, kalau dengan ada keterlibatan dari negara lain ini, eskalasinya dalam jangka waktu ke depan ini akan meningkatkah atau bagaimana, Pak? Kalau meningkat pasti meningkat ya, kalau kita melihat gejalanya. Ya, tapi meningkatnya sampai di mana itu nggak bisa kita ramalin. Mungkin lebih menarik kalau kita lihat gambar besarnya aja. Di belakang dari semua konflik ini kan ada perdagangan dalam tanda petik. Jadi dalam konspirasi teori itu kan kita bisa lihat tapi kita nggak tahu fakta dan datanya. Tapi itu mudah dilacak. Misalnya begini, bagaimana perkembangan senjata itu begitu pesat? Ya, perkembangan itu senjata begitu pesat itu mulai tahun 47. Ya, begitu Perang Dunia Kedua selesai, kita menuju ke dunia yang aman dan sejahtera. Oke ya. Tahu-tahu 47 jadi perang dingin, perang antara blok timur dan blok barat. Itu 47 sampai 91. Itu terjadi perkembangan industri military industry yang sangat pesat karena persaingan persenjataan. Jadi industri di dunia ini sebetulnya penjurunya adalah military industry. Industri kemajuan teknologi dalam mengembangkan kekuatan militer lah yang kemudian bisa dipakai oleh industri-industri lainnya, dan itu terjadi. Dan kalau kita melihat lagi kemajuan teknologi itu ada persaingan yang kelihatannya timur barat, kadang-kadang nggak timur barat, kadang-kadang. Tapi sekarang yang sedang berlangsung adalah US-China trade war. Ya, di tengah-tengah itu ada Timur Tengah. Di tengah-tengah itu kita melihat konflik Rusia-Ukraina. Dan semua itu memerlukan dukungan logistik semuanya. Dan kalau kita membaca beberapa berita terakhir, itu bagaimana dukungan logistik Amerika sama terhadap Israel sekarang tengah berlangsung besar-besaran. Karena dia tahu betul dia harus support Israel. Ya. Nah, sekali lagi, kalau kita melihat benar-benar di lapangan dan mencoba mengkaji satu persatu, itu sulit untuk dibaca. Tapi kalau kita melihat dari overview, dari big pictures-nya, ya ada perdagangan, ada bisnis military industry di situ. Karena laboratorium senjata tidak bisa dikembangkan di laboratorium, dia memerlukan laboratorium lapangan. Dan itu sudah terjadi di Timur Tengah sejak tahun 40-an sampai sekarang nggak pernah selesai. Itu tadi ya, bisnis senjata menjadi pemicu konflik tidak hanya dua negara ini tapi juga bisa melibatkan beberapa negara lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Natsir dan juga Pak Cepi atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya.